Ya, halo anak didik kami semua. Kita kembali melanjutkan pelajaran limit. Kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga, ya. Jadi dalam limit tak hingga itu nanti yang dihindari adalah bentuk tak hingga per tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Ini merupakan dua-duanya bentuk yang tak bisa ditentukan di mana posisinya, gitu ya. Coba kita ulangi pelajaran yang lalu. Di pelajaran yang lalu kan kita belajar limit bukan tak hingga ya. Artinya X menuju bukan tak hingga, ada yang menuju 2, menuju 3, itu semua namanya nilai-nilai yang bukan tak hingga. Nah, jadi kalau dia menuju bukan tak hingga, umumnya dia bentuk pecahan, itu nanti dihindari 0 per 0. Ini juga bentuk tak tentu. Untuk sekarang kita akan belajar limit tak hingga ya. Oke, jadi untuk limit tak hingga, itu yang dihindari nanti tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga. Per tak hingga biasanya ditemukan di bentuk pecahan biasanya. Tak hingga kurang tak hingga biasanya ditemukan di bentuk akar kurang akar, gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya limit itu sebenarnya ada dua bagian, yaitu limit menuju bukan tak hingga dan menuju tak hingga. Ini semua caranya berbeda ya, konsep pengerjaannya berbeda antara yang bukan tak hingga dengan menuju tak hingga, berbeda konsep pengerjaannya. Oke. Ya, di sini kemarin kan di limit menuju bukan tak hingga berlaku dalil hospitale ya. Untuk limit tak hingga tidak berlaku yang namanya dalil hospitale. Tidak berlaku di sini dalil hospitale. Oke, kita lanjut ya. Jadi anak didik kami, langsung aja kita buat contohnya. Sekarang kita masuk dulu limit X menuju tak hingga. Ini simbol tak hingga ya. Tak hingga dari X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5. 2X pangkat 3 kurang X. Nanti kalau tak hingganya dimasukkan, ini jadi tak hingga kurang 5. Ini nanti kira-kira hasilnya menjadi sama dengan tak hingga kurang tak hingga dibagikan dengan ya tak hingga. Ini juga dimasukkan tak hingga, berarti tak hingga kurang tak hingga ya. Oke, tak hingga kurang tak hingga. Ini keduanya adalah bentuk-bentuk yang tak tentu ya. Tak hingga kurang tak hingga tadi merupakan bentuk yang tak tentu ya. Maka kita menyelesaikannya menghindari ini, kita hindari ya. Jadi bentuk yang namanya tak hingga harus dihindari ya, ya dengan cara strategi dasar lah dulu ya. Strategi dasarnya adalah bagikanlah dengan pangkat tertinggi. Jadi kamu harus bisa menangkap di manakah pangkat tertinggi dari X. Di sini pangkat tertingginya adalah tentunya pangkat 3 ya, X pangkat 3. Maka nanti pembaginya ini, X pangkat 3 ya. Oke, di bawah juga paling tinggi pangkat 3, berarti untuk yang bawah juga nanti pembaginya adalah juga X pangkat 3. Begitu dia ya anak didik kami. Jadi sama-sama dibagikan dengan yang namanya X pangkat 3 gitu ya. Coba berarti sama-sama kita kali 1/X pangkat 3 setiap sukunya. Oke, berarti nanti ini jadi X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Ini jadi apa? 2X kuadrat bagi X pangkat 3, ini jadi minus 5 per X pangkat 3 ya. Yang bawah juga tertinggi pangkat 3 berarti juga pembaginya X pangkat 3 kan. Berarti jadi 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, lalu X dibagi dengan X pangkat 3. Begitu dia ya. Maka nanti bisa kita selesaikan ya. Jadi sebelum kita selesaikan ini harus paham dulu konsepnya ya. Ingat ya, sesuatu dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Nah, contohnya angka 5 lah. Angka 5 kalau terus dibagi sebanyak tak hingga kali, angka 5 jika terus dibagi sebanyak tak hingga kali pasti nanti lama-lama menjadi 0. Nah, itu logikanya ya. Oke. Jadi 1 bagi tak hingga 0, 2 bagi tak hingga juga 0. Nah, jadi arahnya adalah nanti untuk menimbulkan 0, nilai 0 di sini. Caranya memang harus dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Coba berarti tadi X pangkat 3 bagi X pangkat 3 1. X pangkat 2 bagi X pangkat 3 tinggallah X pangkat 1 ya. Ini 5 per X pangkat 3. Ini tadi 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3 2. X bagi X pangkat 3 kan jadi 1/X pangkat 2. Nah, jadi kita gunakan konsep yang ini. Sesuatu dibagi tak hingga hasilnya 0. Nah, jadi nanti sisanya ini X-nya ini dimasukkan X tak hingga. Jadi kita masukkan tak hingga. Jadi 1 tak hingga. Ini pun nanti tak hingga pangkat 3 sama dengan tak hingga ya. Tak hingga dipangkatkan tetap tak hingga. Jadi 5 per tak hingga. Sesuatu dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti ini jadi 0 dikali 2 0.
Oke, 5 per tak hingga, ini juga 0. Berarti jadi hasilnya adalah 0, ini 0, ini pun 0. Yang ini juga sama ya. X-nya ini dimasukkan dengan tak hingga kuadrat sama dengan tak hingga, berarti seper tak hingga adalah 0 gitu ya, adalah 0. Maka hasilnya menjadi 1 kurang 0 setengah. 2 kurang 0, ini tadi 0 setengah. Itu caranya ya. Jadi usahakan sampai X-nya hanya ada di bawah, di atas jangan lagi ada X. Itu tekniknya. Tujuannya supaya itu ya. Supaya hanya angka yang di atas, X tersisa hanya pada penyebut saja. Oke ya. Jadi itulah dia anak didik kami cara dengan membagi pangkat tertinggi. Coba kita lanjut lagi dengan cara yang lain ya. Cara yang lain, cara yang lebih cepat ya. Ini strategi cerdasnya gini ya. Jadi cara mengerjakannya nanti cukup diwakili oleh koefisien pangkat tertinggi gitu ya. Cukup diwakili oleh koefisien pangkat tertinggi. Jadi nanti ini dari limit tak hingga. Jadi ingat ya, konsep ini berlaku untuk limit tak hingga ya. Ingat, Bapak ulangi, berlaku untuk limit tak hingga atau X menuju tak hingga, ya kan? Jadi nanti kalau dia menuju tak hingga, cukup diambil aja yang namanya koefisien dari pangkat tertinggi. Misalkan ini ya, di sini tentu lebih tinggi M dari M kurang 1 ya. Berarti M yang paling tinggi di atas. Di sini lebih tinggi N daripada N kurang 1 kan. Berarti paling tinggi N. Kita ambil ikut koefisiennya. Bapak bilang tadi ikut yang namanya koefisien ya. Koefisiennya ikut. Oke. Berarti AX pangkat M per PX pangkat N. Ya. Coba kita lihat. Jika nanti M sama dengan N, maka nanti solusinya kan jadi A per P. Ya. Solusinya jadi A per P. Jika M lebih besar dari N, maka nanti hasilnya jadi tak hingga. Jika M lebih kecil dari N, hasilnya adalah 0. Cuma ini jarang ditanya, nanti yang muncul sering ini ya. Kondisi M sama dengan N gitu ya. Oke, coba kita lanjut contoh soal yang tadi. Ini masih soal yang sama dengan yang tadi ya. Sama dengan soal sebelumnya tadi, cuman tadi menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi. Jikalau yang ini kita selesaikan dengan cara strategi cerdas ya. Jadi cukup diwakili oleh pangkat tertinggi. Ikut diambil koefisiennya ya. Jadi di sini X pangkat 3 kebetulan koefisiennya 1 ya. Ini diwakili oleh paling tinggi di bawah berarti siapa? Ini pangkat 1, pangkat 3 berarti paling tinggi pangkat 3. Ikut koefisiennya diambil 2X pangkat 3. Gitu ya. Ikut koefisiennya diambil. Oke, berarti ini tadi X pangkat 3 diambil dari atas. Dari bawah yang diambil adalah 2X pangkat 3. Gitu ya. Maka langsung aja kita bagikan menjadi X pangkat 3. X pangkat 3 mati, tinggallah setengah. Ingat, Bapak ulangi kembali, ini hanya berlaku untuk konsep limit X menuju tak hingga. Jangan salah paham ya, untuk tak hingga, oke. Jadi soalnya adalah, coba nanti selesaikan dengan dua cara ya. Cara membagikan dengan koefisien dengan pangkat tertinggi, membagikan dengan pangkat tertinggi. Cara pertama tadi ya, membagikan dengan pangkat tertinggi, cara pertama. Yang kedua, bagikan dengan menggunakan strategi cerdas ya. Tentu ini kan lebih cepat lah strategi cerdas ya. Ini soalnya ya, boleh nanti di screenshot ya. Setelah ditonton ya bolehlah di screenshot. Oke ya. Jadi coba bentar ya, biar stabil. Oke ya, soalnya dapat kan? Jangan lupa nanti ya, untuk nomor 1 ini di sini pangkat tertingginya. Jangan lupa ambil minusnya ya, koefisiennya harus ikut diambil. Jadi tanda minus itu juga merupakan bagian koefisien. Oke. Jadi ingat, pangkat tertinggi nggak selalu di kiri, boleh aja di tengah-tengah. Oke ya. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Oke, selamat belajar bagi anak didik kami semua. Semoga ini bermanfaat untuk masa depanmu yang cerah dan sukses.